Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjut belajar tematik pembelajaran kedua. Nah, sini ayo berdiskusi. Kita lihat, keluarga Nina, coba semua yang sambil menonton ini dibaca itu apa yang tulisannya, yang warna ungu, ya. Keluarga Nina selalu makan malam bersama. Sebelum makan, ayah memimpin doa. Nah, menurutmu pengalaman Pancasila keberapa itu? Ya, yang pas sebelum makan dia berdoa dulu, berarti dia berhubungan dengan agama. Nah, Pancasila keberapa? Masih hafal Pancasila? Pancasila satu. Nah, apa? Kita lihat di sini. Ini kita akan lihat selanjutnya dengan lambangnya. Lambangnya apa sila pertama dan sila selanjutnya. Oke. Nah, sekarang bacalah sila-sila Pancasila. Oke. Bacalah, saya ulang ya. Bacalah sila-sila Pancasila dan perhatikan juga simbol-simbolnya. Kita lihat baik-baik. Sila pertama, simbolnya adalah bintang emas atau bintang bisa, ya. Masih ingat? Simbolnya bintang emas. Pancasila. Satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau Pancasila kedua simbolnya apa? Ada yang bisa tebak? Satu, dua, tiga. Apa? Apakah kepala banteng? Pohon beringin? Yang benar adalah simbolnya Pancasila kedua adalah rantai emas. Nah, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbol ketiga adalah apa? Ayo, siapa yang bisa tebak? Nah, jadi yang ketiga adalah pohon beringin. Lambangnya pohon beringin. Dan sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, yang keempat itu adalah simbolnya kepala banteng. Nah, ini kepala bantengnya. Isinya adalah sila keempat Pancasila adalah, coba baca, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, yang terakhir, apa simbolnya? Ada yang tahu? Apakah padi? Apakah kepala banteng lagi? Nah, kita lihat. Simbol kelima adalah padi dan kapas. Nah, kata-katanya ini agak tertutup ya. Nanti kita bicara sama-sama. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi kita sudah hafal sekarang Pancasila dari pertama sampai kelima. Ada bintang emas, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Selanjutnya, tadi yang waktu ayahnya Nina berdoa sebelum makan masuk sila keberapa? Apakah sila satu, kedua, ketiga, keempat? Yes or no? Yang benar adalah sila ke-1. Ya, sila ke-1. Ingat, sila ke-1. Nah, selanjutnya. Ayo bercerita. Nah, sekarang, bacalah teks mengenai pengamalan sila Pancasila pada halaman 11 di bukumu dengan seksama. Ya, baca baik-baik. Ya, sebelum baca, ingat dikasih pause dulu, kasih berhenti dulu videonya ya, video yang ini. Baru siap-siap kita lanjut lagi. Oke.
Jadi, setelah dibaca, ceritakan pengalamanmu mengamalkan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, sila pertama itu tentang agama. Sholat, ya. Apalagi, siapa yang pernah sholat di rumahnya? Ingat ya, yang tentang agama. Selanjutnya, kita akan pindah. Ayo bermain peran. Siapa yang jadi Nina dan siapa yang jadi Adi. Nah, di sini kalian bercakap-cakap siapa yang mau jadi Nina dan siapa yang mau jadi Adi. Nah, lihat baik-baik ya. Lihat apa yang dia bilang Nina. Perhatikan di layar baik-baik. Konsentrasi. Nah, lihat dia tanya Nina. Dia tanya apa ini tulisannya? Mengapa kamu tampak sedih, Adi? Nah, dia tanya Nina. Kemudian apa yang jawab Adi? Nah, dia jawab Adi adalah aku takut tidur sendirian, Kak. Nah, aku takut bermimpi buruk. Nah, lanjut. Ingat ya, yang sambil nonton dia juga sambil baca. Sambil baca tulisannya. Ya, kita lanjut. Kemudian, apa yang dia jawab Nina? Nah, lihat, sebagai kakak dia nasihati adiknya. Tidak apa-apa Adi, mimpi itu hanya bunga tidur. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Kamu pasti tidak akan takut lagi. Nah, jadi ingat, sebelum tidur sebentar, jangan lupa berdoa. Ya, jadi ingat, masih ingat doanya? Nah, kita lanjut. Kemudian Agi dia menjawab, maukah kakak menemani aku sebelum tidur? Nah, dia bertanya Adi, nah, bisakah kakaknya dia menemani sebelum tidur? Nah, ingat, sebagai kakak kita harus lindungi adiknya kita. Nah, lihat dia jawab Nina, tentu saja Adi. Ya. Kemudian dia tanya Adi, bisakah kakak membacakan buku cerita untukku? Nah, jadi ingat, dia kalau Adi dia tidur, dibacakan dulu buku cerita dia. Buku dia tanya Nina, buku cerita yang mana Adi? Nah, Adi menjawab, buku cerita tentang ayam, ya. Selanjutnya, baiklah, baiklah Adi, nanti kakak bacakan ya. Nah, setelah Adi dia minta tolong sama Nina, Nina iyakan ya, iyakan, baiklah, nanti kakak bacakan. Nah, setelah dia minta tolong, apa diucapkan Adi? Terima kasih kak. Nah, ingat, ucapkan terima kasih. Oke, kemudian Nina menjawab, sama-sama di. Ya. Oke. Kemudian sekarang kalian baca kata-kata tadi, yang manakah yang merupakan ungkapan? Nah, lihat saja. Menurutmu yang mana? Ya, di garis bawah saja mana kata-kata yang merupakan ungkapan. Masih ingat ungkapan kayak tadi kan? Selanjutnya. Nah, ini bisa digerakkan untuk pagi atau sore ini. Sore-sore ya. Lihat gerakan, lihat dia jongkok sambil berjalan. Ini jongkok seperti ini, dia jongkok sambil dia jalan, gerakan kancil. Nah, sementara kalau gerakan ayam dia jalan ini sambil tangannya dia kepak-kepak begini.
dia kepak-kepak begini, ya. Kotak-kotak-kotak begitu ya. Nah, jadi peragakan di rumah ya, supaya olahraga juga sedikit. Baik, tugas di rumah, lihat. Muncul ada lambang-lambang Pancasila. Semua ada 5. Ya. Yang pertama, sila pertama itu bintang emas, kemudian rantai, ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Tugas kalian adalah tuliskan bunyinya. Kalau bintang emas apa? Nah, mesti ingat Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang maha. Nah, bisa kan? Nanti ditulis bukan di buku cetaknya, tapi di buku tulisnya. Ya, dicetak, ditulis di sini di buku tulisnya. Ya, jadi ingat baik-baik. Ditulis di buku tulisnya. Dan yang kedua, hubungkan kegiatan dengan sila Pancasila yang sesuai. Tinggal digaris. Lihat di sini. Mari ku bacakan cerita untuk mudik. Nah, yang kedua ini dia lagi sholat. Yang mana masuk sila pertama? Sila pertama apa? Di sini kah? Apa atau di sini kah? Ya. Di yang bagian A atau bagian B. Nah, kemudian sila kedua. Sila kedua yang kolom di bawah. Ya. Yang kolom di bawah sini. Apakah yang bagian A atau bagian B? Yang mana dipilih? Ya. Tinggal digaris saja. Oke. Kemudian berilah tanda benar pada kalimat yang memuat ungkapan. Nah, yang berilah tanda salah pada kalimat yang tidak memuat ungkapan. Nah, jadi ungkapannya kata-kata yang susah, yang agak tidak nyambung kata-katanya. Ya. Ya, Lani anak yang rendah hati. Apakah ini ungkapan? Ada kata rendah hatinya? Kemudian Made adalah bintang lapangan sepak bola. Nah, apakah ini ungkapan? Nah, mimpi disebut juga bunga tidur. Nah, apakah ini ungkapan? Yang ungkapan diberi tanda benar. Kalau yang bukan ungkapan diberi tanda salah. Oke. Selanjutnya. Oke, jadi untuk pelajaran kedua ini sudah selesai. Nanti besok kita lanjut lagi.